Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Fathul Qorib. Kita telah sampai kepada fasal fi dzikri syai'in, di dalam menyebutkan sesuatu minal a'yanil mutanajjisah, dari benda-benda mutanajjis, wa ma yatuhuru, dan apa yang bisa menjadi suci, minha, dari benda-benda mutanajis tadi, bittibagh, dengan cara disamak, wa ma la yatuhuru, dan apa saja yang tidak bisa menjadi suci dengan cara disamak. Jadi pada pasal ini musannif akan menyebutkan apa saja yang bisa menjadi suci dengan cara disamak, dan apa saja yang tidak bisa menjadi suci dengan cara disamak. Wa juludul maitati, adapun kulit-kulit bangkai, kulluha, seluruhnya, itu tatuhuru, bisa menjadi suci, bittibaghi, dengan cara disamak. Jadi seluruh kulit bangkai ini bisa menjadi suci dengan cara disamak. Sawa'un fi dzalika, sama saja di dalam bisa menjadi sucinya kulit bangkai tadi dengan cara disamak, maitatu ma'kulil lahmi, bangkainya hewan yang boleh dimakan dagingnya, wa ghairihi ai wa maitatu ghairihi, dan bangkainya selain hewan yang boleh dimakan dagingnya. Artinya bangkainya hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya. Bangkainya hewan yang boleh dimakan dagingnya itu bisa suci dengan cara disamak, dan bangkainya hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya itu juga bisa menjadi suci dengan cara disamak. Misalnya kambing. Kambing ini adalah hewan yang boleh dimakan dagingnya. Akan tetapi ketika kambing tadi mati tanpa disembelih dengan cara syar'i, maka kambing tadi itu menjadi bangkai. Nah, karena kambing tadi sudah menjadi bangkai, otomatis kambing tadi adalah najis. Termasuk juga kulitnya itu juga najis. Akan tetapi jika kulitnya tadi diambil kemudian disamak, maka kulitnya tadi bisa menjadi suci. Boleh dipakai untuk sholat, boleh dipakai untuk yang lain-lainnya. Kemudian yang kedua, ular. Misalnya ular. Ular ini adalah hewan yang dagingnya tidak boleh dimakan. Akan tetapi jika kulitnya ular tadi diambil kemudian disamak, maka kulit ular tadi bisa menjadi suci, boleh dipakai untuk sholat dan boleh digunakan untuk yang lain-lainnya. Wa kaifiyatud dabghi, adapun tata cara menyamak, yang pertama adalah ayun za'a, dihilangkan apa, fudulul jildi. Dihilangkan fudulul jildi, sisa-sisa sesuatu yang masih menempel pada kulit. Mimma, dari hal-hal, yu'affinuhu, yang bisa membuat busuk apama hu, kepada kulit. Mindamin, daripada darah, wanahwihi, dan semisal darah. Misalnya masih ada daging-daging sisa sedikit. Nah, menghilangkan sisa-sisa sesuatu yang masih menempel pada kulit tadi dengan apa? Yaitu bisyai'in hirrifin, dihilangkannya tadi dengan sesuatu yang menyengat. Yaitu ketika dirasakan dengan lidah, maka rasanya tadi adalah menyengat. Seperti apa? Ka'asfin, seperti pohon afes. Ini rasanya menyengat. Walau kanal hirrifu najisan, meskipun sesuatu yang menyengat tadi adalah najis. Kazarqi hamamin, seperti
kotorannya burung merpati, maka kafah. Hal itu sudah mencukupi fit tabghi, digunakan untuk menyamak. Jadi meskipun sesuatu yang menyengat tadi adalah najis, maka hal itu sudah mencukupi digunakan untuk menyamak. Illa jildal kalbi, kecuali kulitnya anjing. Jadi seluruh kulit bangkai itu bisa disucikan dengan cara disamak, kecuali kulitnya anjing, wal khinziri, babi, wama tawallada minhuma, dan apa saja yang terlahir dari keduanya, au min ahadihima, atau apa saja yang terlahir dari salah satu dari keduanya, anjing dan babi, ma'a hayawanin tohirin, bersama hewan yang suci. Misalnya babi kawin dengan kambing, maka yang terlahir dari keduanya, babi dan kambing tadi, itu adalah najis. Kulitnya nggak bisa disamak. Fala yatuhuru, maka tidak bisa menjadi suci apa kulit anjing, babi, dan seterusnya tadi tidak bisa menjadi suci bitibaghi, dengan cara disamak. Jadi kesimpulannya, seluruh kulit bangkai bisa menjadi suci dengan cara disamak, kecuali kulitnya anjing, babi, dan seterusnya. Wa admul maitati, dan adapun tulang bangkai, wa sya'ruha, dan bulunya bangkai, itu najisun, najis. Jadi tulang bangkai itu najis, bulunya bangkai juga najis. Wa kadzal maitatu aidon najisatun, begitu juga bangkai itu juga najis. Jadi di samping tulangnya najis, bulunya najis, bangkainya juga najis. Nah, yang dimaksud bangkai itu apa? Di sini dijelaskan wa urida biha, dan yang dimaksud dengan bangkai adalah azailatul hayati bi ghairi zakatin syar'iyyatin, yaitu hewan yang hilang kehidupannya dengan tanpa disembelih secara syariat. Jadi setiap hewan yang mati tanpa disembelih dengan cara syar'i, maka hewan tadi itu disebut dengan bangkai. Fala yustathna, maka tidak dikecualikan, hina idzin, ketika itu, ketika definisi bangkai seperti yang disebutkan di atas, yaitu azailatul hayah dan seterusnya tadi, maka tidak dikecualikan. Apa yang tidak dikecualikan? Yaitu janinul mudzakkati, yaitu janinnya mudzakkah, hewan yang disembelih, idza kharaja min batni ummihi, apabila janinnya tadi keluar min batni ummihi, dari perut induknya, maitan, dalam keadaan mati. Kenapa? Li'anna zakatahu, karena sembelihan janin tadi itu fi zakati ummihi, itu pada sembelihan ibunya. Misalnya kambing yang sedang hamil disembelih, kemudian keluar dari perut kambing tadi keluar dari perut kambing yang disembelih tadi anak kambing. Keluarnya tadi anak kambing tadi dalam keadaan mati. Maka anak kambing yang keluar dalam keadaan mati itu adalah hukumnya halal, boleh dimakan. Karena sembelihan ibunya itu sama dengan sembelihan anaknya. Sembelihan anaknya, janin tadi, itu sama dengan sembelihan induknya. Nah, meskipun janin tadi keluar dalam keadaan mati,
janin tadi tidak termasuk mustathnayat. Nah, ini yang dimaksud dengan fala yustathna. Meskipun janin tadi keluar dalam keadaan mati, janin tadi tidak termasuk mustathnayat, hal-hal yang dikecualikan. Contoh di dalam hadis Nabi SAW beliau bersabda, seluruh bangkai itu haram dimakan. Kata Nabi, seluruh bangkai itu haram dimakan, kecuali bangkai dua bangkai. Yang pertama ikan, yang kedua adalah belalang. Seluruh bangkai itu haram dimakan kecuali dua bangkai. Bangkai ikan dan bangkai belalang. Dua bangkai ini halal dimakan. Nah, bangkai ikan dan bangkai belalang itu namanya mustathnayat. Hal-hal yang dikecualikan. Bangkai ikan dan bangkai belalang itu adalah bangkai. Akan tetapi keduanya tadi dikecualikan. Halal dimakan. Nah, janin hewan yang disembelih itu bukan termasuk mustathnayat, bukan sesuatu yang dikecualikan. Karena janin tadi itu zatnya adalah halal. Kenapa halal? Karena sembelihannya itu pada sembelihan induknya. Sehingga janin tadi itu bukanlah termasuk sesuatu yang dikecualikan. Karena zatnya tadi memang sudah halal, bukan bangkai dia itu. Wa kadza ghairuhu. Begitu juga seperti janin, apa ghairuhu selain janin? Minal mustathnayat, daripada hal-hal yang dikecualikan, al-madhkurati yang telah disebutkan, fil mabsutati di dalam kitab yang panjang lebar pembahasannya. Thumma stathna, kemudian musannif mengecualikan min sya'ril maitati, daripada bulunya bangkai, qaulahu, kepada perkataan beliau. Musannif mengatakan illal adamiyah, kecuali manusia. Ai fa inna sya'rahu, sesungguhnya rambut daripada manusia itu tahirun, suci, kamaitatihi, seperti bangkainya manusia itu juga suci. Jadi di sini musannif mengecualikan daripada rambutnya bangkai, kecuali manusia, kata beliau musannif. Karena sesungguhnya rambutnya manusia itu suci, sebagaimana bangkainya manusia itu juga suci. Wallahu a'lam. Ini saja yang mungkin bisa dibaca pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya. Tentunya banyak kekurangan karena keterbatasan saya sendiri. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.